Shalom, senang sekali kita boleh bertemu lagi dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya Gereja Masih Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa melalui belajar Sekolah Sahabat Bersama. Dan saat ini kita masuk pada pelajaran yang ke-13 dengan judul Mengobarkan Perdamaian. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Judul pelajaran pada saat ini sekali lagi, mengobarkan perdamaian. Ayat inti dalam Efesus pasal 6, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dasar Alkitab yang akan kita pelajari pada saat ini dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, yaitu perlengkapan rohani digunakan gereja dalam pertempuran melawan kejahatan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1, mempersenjatai dengan berhenti berbuat dosa. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam Yesaya 59 ayat 17, ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18, bersukacitalah, berdoalah dengan tidak berkeputusan, dan selalu mengucap syukur. Dalam pelajaran Sabat ke-13 ini, kita diperintahkan mengobarkan perdamaian. Siapa saja diperintahkan untuk berdamai? Dalam buku Efesus tentunya, jemaat Efesus itu sendiri, itu yang pertama. Dan yang kedua, semua umat atau semua orang Kristen. Karena Injil harus diberitakan bahwa Yesus damai sejahtera. Allah membawa perdamaian dengan matinya di salib, sehingga umatnya diperintahkan untuk membawa damai. Namun, kita akan menghadapi pertempuran pada saat kita mengabarkan Injil dan kita membawakan bahwa Allah adalah membawa damai. Apa saja perlengkapan yang digunakan agar kita dapat melawan pertempuran, dan apa gunanya perlengkapan itu untuk kita? Perlengkapan ini kita harus ada, dan karena kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang gunanya melindungi tubuh yang digunakan oleh tentara pada zaman Paulus, dan alat itu terbuat dari besi. Apa makna rohani bagi kita? Dari perlengkapan ini adalah kita harus memakai kebenaran Allah untuk memiliki kebenaran dan melindungi kita dalam melawan kejahatan atau musuh. Efesus 2 ayat 8, kebenaran bukanlah milik kita, tetapi itu adalah karunia Allah, yaitu keselamatan. Yang kedua adalah baju sirah keadilan. Baju sirah gunanya untuk melindungi dari dorongan pukulan musuh. Makna rohani bagi kita adalah kita harus mengalami perlindungan rohani dengan kekudusan, kebaikan, dan kebenaran, serta memperlakukan orang lain dengan adil dan baik kepada sesama. Yang ketiga adalah perisai iman. Perisai adalah perisai yang persegi panjang, yang besar, dan dari leguin Romawi, dibuat dari kayu dan ditutupi dengan kulit, gunanya untuk melindungi dari serangan samping. Makna rohani untuk kita adalah, dalam perjanjian lama, perisai adalah simbol Allah yang melindungi umatnya. Dan kita sebagai umatnya harus memiliki iman kepada Allah
untuk membuat kita bertahan dalam pertempuran. Karena Allah adalah perisai. Yang keempat, ketopong. Ketopong gunanya adalah untuk melindungi kepala, melindungi bagian yang paling vital. Makna rohani untuk kita adalah ketopong itu adalah lambang tentang keselamatan yang dialami oleh orang percaya saat ini dalam keakraban dengan Kristus yang telah bangkit, naik, dan dipermuliakan. Efesus 2 ayat 6 dan 10. Menggunakan ketopong keselamatan berarti menolak rasa takut akan kuasa roh-roh yang begitu umum, pada waktu sebaliknya percaya pada kuasa tertinggi Kristus. Yang kelima adalah pedang roh. Apa itu pedang? Pedang adalah senjata andalan Romawi yang berupa pedang pendek yang bermata dua. Gunanya untuk menghunus dan mendorong pada saat pertempuran. Makna rohani bagi kita adalah, bagi orang-orang percaya, pedang itu adalah pedang roh, yaitu firman Allah yang bermata dua yang dapat memotong dosa-dosa manusia. Ibrani pasal 4 ayat 12. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 3, firman ini bukan hanya dibaca, didengar, tetapi harus dituruti supaya kita menang dalam pertempuran. Yang keenam adalah kasut. Prajurit Romawi yang bersiap untuk bertempur dan memakai sepasang sandal militer yang kokoh. Makna rohani bagi kita adalah kita harus memakai perlengkapan ini agar kita tidak akan goyah tetapi berdiri teguh dalam imanmu. Efesus 6 ayat 11, 13 dan 14. Dalam Yesaya 52 ayat 8 sampai 10, kita harus memperlihatkan bahwa kita sebagai utusan yang membawa berita dalam pertempuran bersama Tuhan, maka umatnya akan dimenangkan. Yesaya 52 ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu adalah Raja. Apakah gereja perlu bersatu dalam menghadapi pertempuran? Kemenangan dalam perang Yunani dan Romawi bergantung pada semua kerja prajurit dalam unit militer, terutama dalam dukungan mereka satu sama lain dalam pertempuran. Efesus 1 ayat 22, 23 dan Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Allah memanggil kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan sebagai pasukan yang bersatu dengan penuh semangat dan bersatu menekan pertempuran karena gereja sebagai tubuh Kristus. Apakah doa juga memiliki peranan penting dalam menghadapi medan pertempuran? Dalam Efesus 6 ayat 8, Paulus mendesak orang-orang yang percaya sebagai prajurit untuk ikut serta doa yang penting yang berkelanjutan untuk semua orang yang kudus, yang mendesak agar semua orang kudus berperan serta dalam doa yang sungguh-sungguh dan gigih. Berapa pentingkah doa itu bagi kita? Ancaman pertempuran rohani melawan berbagai musuh adalah mengerikan dan nyata. Itu yang pertama. Dan yang kedua, janji-janji Allah akan kekuatan rohani dan kemenangan diilustrasikan melalui gambaran militer Paulus dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Doa yang sungguh-sungguh dan tekun memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan dengan seksama janji-janji Tuhan, untuk memahami dan untuk berterima kasih kepada Tuhan atas sumber daya kasih karunia-Nya. Yang terakhir, kesimpulan dan aplikasi dalam kehidupan kita. Jemaat atau gereja harus berperan dalam rumah doa dengan tidak berkeputusan dan bersungguh-sungguh dalam doa. Yang kedua, jemaat atau gereja terlibat dalam mengabarkan Injil damai sejahtera dari Allah. Dialah sendiri pembawa damai itu, dan walaupun sering mengalami penolakan, tetap kabarkan Injil keselamatan. Yang ketiga, kita harus mempraktekkan hidup ketergantungan pada Allah agar kita mampu menghadapi serangan musuh. Yang kelima, milikilah iman yang teguh agar kita dapat menang dalam pertempuran sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Yang kelima, sebagai prajurit Kristus,
kita harus keselarasan yang sempurna karena persatuan adalah kekuatan. Umat Tuhan harus bertindak dalam satu tujuan besar, di bawah satu kepala akan mencapai kemenangan di setiap pertempuran sambil terus mengobarkan perdamaian. Dalam Matius 5 ayat 9b, berbahagialah orang yang membawa damai. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah. Bersyukur atas pelajaran sekolah Sabat yang telah kami pelajari bersama. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus akan terus menjadi bagian kami untuk kami terus mengobarkan perdamaian, dan kami juga akan terus dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Yesus adalah Raja Damai. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.